Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damen Saku dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Ade akan menjelaskan kepada kita yaitu berkaitan dengan hal apa yang disebut dengan kesyirikan yang harus kita hati-hati ketika kita bergantung kepada selain Allah. Silakan, Kiai. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wat tawakkul wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV One, pencinta Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mentergantungkan segala urusan kepada Allah, bahasa agamanya adalah tawakal. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Tawakal dari kata-kata tawakala ya tawakalu tawakulan, artinya adalah mewakilkan, menggantungkan. Pemahaman tawakal yang paling sederhana, ibu-ibu, adalah seorang bayi. Bayi itu tawakal kepada ibunya. Coba lihat, di malam hari si bayi menangis. Karena apa, Bu? Karena pipis atau juga karena haus. Ibunya itu bahkan belum memangkunya, baru cuma sekedar ditepuk-tepuk. Tiba-tiba tangisan itu langsung reda. Kenapa si bayi yang tadi nangis langsung reda tangisannya dan dia begitu nyaman dan elok dalam pelukan ibunya? Karena bayi tawakal kepada ibunya. Itulah pemahaman tawakal yang sederhana. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita diperintahkan dan wajib menggantungkan segala urusan kita, keperluan kita, kebutuhan kita, bahkan hidup kita kepada Allah. Tentunya dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha. Coba lihat bayi tadi. Bayi tawakal kepada ibunya, tapi supaya dia dipangku, apa usaha yang bayi lakukan? Nangis. Dengan menangislah si ibu kemudian memeluknya dengan penuh kehangatan. Begitu pula kita dalam kehidupan. Kita mentergantungkan segala urusan hanya kepada Allah, dibarengi ikhtiar dan usaha. Karena tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Sebagaimana juga tidak mungkin ikhtiar tanpa pada akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan pemirsa TV One, tawakal itu berangkat dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keimanannya mantap kepada Allah, insya Allah dia tawakal kepada Allah. Atau dibalik, orang yang tawakal kepada Allah, cerminan keimanannya mantap kepada Allah. Dan yang tawakal kepada yang lain, kepada makhluk, apalagi kepada benda mati, maka dia telah boleh jadi lepas keimanannya, bahkan bisa jatuh pada perbuatan syirik. Ada orang yang tawakalnya kepada jimat,
tawakalnya kepada benda yang dianggap keramat, sehingga punya keyakinan kalau jimat itu ada dalam tubuhnya, maka urusannya akan sukses. Jelas dia tawakal kepada jimat, syirik namanya. Ada yang tawakal kepada benda yang dianggap hebat, disimpan di laci uangnya, dengan keyakinan kalau barang itu ada di laci uang, dagangannya akan laris. Maka itu adalah syirik, karena dia tawakal kepada benda itu. Seorang muslim wajib tawakal hanya kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kalau kita mau berangkat mencari ma'isyah, berangkat mengais rezekinya Allah, ketika melangkahkan kaki kita dari rumah, yang kita baca adalah Bismillahi tawakkaltu alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, menggantungkan segala urusan keberhasilan ikhtiar ini hanya kepada Allah. Dan tawakal ini hukumnya wajib. Wa 'alallahi patawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian semua bertawakal, hai orang beriman, jika kalian beriman kepada Allah. Di ayat yang lain, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah berazam, berniat yang kuat untuk melakukan satu rencana, satu planning, satu kerjaan dengan persiapan yang mantap, ikhtiar yang maksimal, selanjutnya tawakallah kepada Allah. Sehingga ketika hasil itu semua benar-benar takdir Allah dan nikmat Allah yang kita syukuri. Seandainya belum berhasil, kalau sudah tawakal, kita yakin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Sebab tidak selamanya ikhtiar itu sesuai dengan target kita. Kadang-kadang Allah menyiapkan ganti yang lebih baik dari yang kita inginkan. Oleh karena itulah Allah mewanti-wanti, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik, dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, sebab Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Dalam ungkapan hadis, Kanjeng Nabi mengatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian itu seperti Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Tagdu khimason, dia terbang perutnya kosong, dan ketika pulang perutnya sudah terisi. Burung dengan terbang Allah berikan rezekinya. Itulah buah dari tawakal yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Dan sekali lagi bagi Anda yang di rumah, kami persilakan untuk Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Tetaplah bersama kami, Dame Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.